Wa wasainal insana biwalidayh, kata Allah. Kami berpesan kepada anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Orang tua badan kita. Padahal badan ini merupakan bagian yang terendah yang dimiliki oleh manusia. Badan kalau rusak urusannya mati. Dan mati adalah sesuatu yang pasti akan terjadi kepada setiap manusia. Segitunya Allah nyuruh kita kepada orang tua kita untuk benar-benar berbakti kepada mereka. Allah kemudian menjadikan akal kita juga perlu orang tua yang mendewasakan, yang membesarkan, memastikan akal kita bertumbuh mengikuti jalan yang benar, memastikan keimanan bagi akal kita, memastikan akal kita mempercayai sesuatu sesuai dengan fakta. Akal kita ini harus tersambungkan sama orang tuanya. Orang tua bagi akal kita adalah guru-guru kita. Kita harus berbakti kepada guru-guru kita. Kita harus menyayangi guru-guru kita. Kita harus bersambung dengan guru-guru kita. Jangan ada yang putus hubungan sama guru. Masukkan gurumu dalam hatimu. Sertakan mereka dalam doa-doamu. Doakan kesehatannya. Imam Ahmad bin Hanbal tiap sholat mendoakan gurunya, yaitu Imam Syafi'i. Tiap sholat, tiap doa duluan menyebut nama gurunya daripada menyebut dirinya sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal selalu dalam doanya beliau sebut nama Imam Syafi'i lebih dahulu daripada dia menyebut dirinya sendiri. Allahumma arham Syafi'in, ya Allah rahmatilah Imam Syafi'i, sayangilah Imam Syafi'i, ya Allah. Terus begitu sampai pernah anak perempuannya bertanya, siapa Imam Syafi'i bagimu, wahai ayahanda? Mengapa engkau sebegitu mencintainya? Mengapa engkau selalu menghadirkannya, bahkan mendoakan dirinya lebih dulu daripada engkau mendoakan dirimu sendiri? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, Syafi'i bagiku, Imam Syafi'i bagiku kal afiyah lil jasad wa kasyamsi lid dunya idza zalata hallahuma min iwad. Syafi'i bagiku setara kesehatan bagi badan, setara matahari bagi bumi. Apabila keduanya sirna, tentu tak ada yang dapat menggantikannya. Kayak kesehatan bagi badan. Badan kita nih sebagus apapun, begitu sakit udah gak ada lagi gunanya. Mata kita walaupun ada biji matanya, tapi kalau dihilangkan penglihatannya, gak bisa lagi melihat, gak ada lagi gunanya. Semuanya kayak cuman jadi aksesoris belaka. Punya telinga tapi tuli kayak jadi buat gantung kacamata. Demikian katanya Imam Ahmad bin Hanbal mengenai Imam Syafi'i. Guru bagiku
setara kesehatan bagi badan. Kalau hilang nggak ada gantinya. Setara matahari bagi bumi. Kalau hilang, hilang pula lah cahaya di bumi ini. Dan nggak ada lagi cahayanya, udah gelap semuanya. Itu guru, orang tua bagi akal kita. Dan yang terakhir, kita punya hati. Jadi kita punya badan, ada orang tuanya yang membesarkan, memastikan badan kita tumbuh dengan sehat. Kita harus bakti sama mereka. Kita punya akal, sama Allah juga dikasih orang tuanya, yaitu guru-guru kita. Memastikan akal kita bertumbuh dengan benar, mendewasa sebagaimana seharusnya. Mendidik akal kita untuk percaya kepada yang nyata dan menghilangkan kepercayaan-kepercayaan kita kepada yang tidak nyata. Bikin lurus cara berpikir kita. Dan yang terakhir, kita punya hati. Ketiganya harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita biar bisa taat, dikasih orang tuanya. Akal kita biar bisa beriman, dikasih orang tuanya. Hati kita agar bisa sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Allah juga kasih kepada hati kita orang tuanya. Siapa orang tua bagi hati kita? Tak lain, tak bukan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bahkan menyebutkan istri-istri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi adalah ibu bagi orang yang beriman. Istri Nabi adalah ibu bagi hatimu. Maka ayah bagi hati kita adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu sebabnya dalam kitab Maulid Simtudurar, Habib Ali Habsyi ketika menuliskan di doa mengenai beberapa sifat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan Al-Abil Akbar Al-Mahbubilak wal Mukhassasi Bisyarafil Afkhar Fi kulli mautinin Min mawatinil qurbi wa mabhar. Nabi Muhammad Al-Abil Akbar, ayah yang terbesar. Ayah kita, bapak kita, orang tua kita, orang tua bagi ruh kita, yang dapat mendidik, membesarkan, mendewasakan hati kita hingga ia siap untuk menjadi hati tempat Allah Subhanahu wa ta'ala bertahta di dalamnya. Memantaskan hati untuk bisa menjadi tempat Allah Subhanahu wa ta'ala yatajalla di sana, bertahta di sana. Baginda kita Nabi besar Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ana kiblatu arwahikum, aku adalah kiblat bagi ruh kalian, bagi jiwa kalian, bagi hati kalian. Dalam hidup
Jangan pernah terputus dari semua orang-orang tuamu. Jangan putus hubungan dari bapak ibumu. Jadilah anak yang berbakti. Baik bapak ibunya badan, bapak ibunya akal dan pikiran, hingga bapak ibu bagi hati kita. Orang tua bagi badan kita. Itu aja kita disuruh bakti dengan sebakti-baktinya, teman-teman. Kita tahu ketika seseorang datang kepada Nabi Muhammad dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas an abirra bih?" Siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Nabi Muhammad menjawab, ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Abuka, bapakmu. Dalam hadis yang lain, seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, inni uridu an ujahid ma'ak fi sabilillah." Wahai Rasul, saya ingin sekali dapat berangkat bersamamu pergi ke medan peperangan. Akan tetapi saya punya ibu sedang sakit. Tak ada yang merawatnya selain saya sendiri, wahai Rasulullah. Karena beliau tak ada anak lain selain saya. Apa yang harus saya lakukan, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, idan fafiha fajahid. Idan fafiha fajahid. Jika demikian, maka terhadap ibumu berjuanglah. Terhadap ibumu berjuanglah. Ini punya makna bahwa bakti mengurus orang tua lebih utama bahkan daripada jihad fisabilillah. Dan punya makna juga bahwa mengurus orang tua dibahasakan Nabi Muhammad sebagai jihad. Idan fafiha fajahid. Terhadap orang tuamu berjuanglah kamu. Bakti sama orang tua punya makna jihad, bernilai jihad fisabilillah. Dan saya udah lihat dari banyak orang-orang yang saya temui, tidak ada ulama, orang besar, orang soleh, orang hebat yang durhaka sama orang tuanya. Semakin mulia, semakin tinggi, pasti semakin kuat baktinya kepada orang tua. Maka siapapun di antaramu yang masih pada punya orang tua, alhamdulillah, syukurilah dengan cara berbakti kepada mereka, membahagiakan hidup mereka semampu kita, sekemampuan kita. Kita doakan orang-orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan sehat, panjang umurnya, dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan hatinya, Allah jaga kehidupannya, Allah mudahkan kehidupan mereka, Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah tutupi aib-aib mereka, Allah muliakan mereka di sisinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Orang tua, saya ingat ada satu kali kami sedang berkumpul di
aula di Darul Zahra dulu di Tarim, ada acara yang kami lihat di televisi Habib Umar, televisi yang disambungkan dengan Darul Mustafa, live streaming semacam itu ya. Dari Darul Mustafa, Habib Umar sedang berjumpa dengan Presiden Yaman. Ada pertemuan dengan Presiden Yaman. Di tengah-tengah pertemuan, Habib sedang bersama dengan presiden tersebut, sedang berbicara urusan-urusan penting kenegaraan. Kemudian beliau handphonenya sepertinya bergetar. Beliau lihat, tak lama kemudian beliau berpamitan. Beliau minta beberapa orang menggantikan sejenak, kemudian beliau berpamitan. Saya waktu itu mikir, siapa nih yang memanggil Habib sampai saat itu beliau sedang bersama dengan presiden membahas urusan yang sangat penting, akan tetapi beliau tinggalkan, menyerahkan itu pada yang lain, beliau meninggalkannya. Saya bisa menebak dan ternyata tebakan saya benar. Anak beliau bercerita beberapa waktu kemudian bahwa saat itu beliau dipanggil oleh ibundanya, Hubabah Zahra, yang memang tidak tahu Habib Umar sedang ada pertemuan dengan presiden. Beliau telepon aja gitu. Anak kan ada kepentingan, ditelepon. Datang Habib Umar, bertanya kepada ibundanya, apa yang dapat Umar bantu? Ibunya bilang, Umar, saya mau sholat, tapi yang biasa nemenin saya sholat sedang berhalangan sholat, sedang datang bulan. Umar, saya nggak mau sholat sendirian. Lebek Umi, lebek. Umi sudah punya wudhu, sudah Umar. Umi mau sholat sunnah dulu, sudah Umar. Baik Umi, kita sholat sekarang. Habib Umar nggak perlu cerita, Umi saya kirain Umi mau minta tolong apa. Saya lagi ada pertemuan sama orang-orang penting, membahas hal-hal penting gitu, nggak ada. Bagi Habib Umar ibundanya lebih daripada siapapun. Sebab Allah jadikan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Sholat, habis selesai sholat masih tanya lagi, ada lagi Umi yang bisa Umar bantu? Gak ada nak, kalau gitu Umar pamit Umi. Gitu. Itu orang hebat. Akan tetapi yang melihat orang tuanya sebagai, ngerti apa sih orang tua saya? Paham apa dia tentang urusan-urusan saya? Kenapa orang tua saya jadi beban bagi kehidupan saya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang tuamu adalah seseorang yang Allah telah menjadikan surgamu juga ada di bawah telapak kaki mereka. Baktilah pada mereka. Saya kalau doain orang tua saya bilang, ya Allah, Kau meminta saya untuk membahagiakan orang tua saya. Maafkan saya ya Allah. Saya